Kenapa kita selalu dituntut untuk menjadi mahasiswa yang baik? Nah, justru dosennya yang tidak memberikan hak mahasiswa. Itu bagaimana, Umar? Jadi saya di kampus itu 11 semester, hampir masuk 12 semester baru usai. Yang pertama yang mau saya sampaikan, saya cuma satu kali beli buku. Satu kali beli buku. Padahal hampir semua dosen itu mewajibkan kita untuk beli buku. Dari banyaknya mahasiswa yang saya temani ngobrol kan, ya mereka memang menyebut, ya saya khawatir dapat nilai yang buruk gitu kan. Jadi kalau saya tidak beli buku, kami dikasih error. Bayangkan, kita kuliah itu 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itulah yang diakumulasi untuk kita dapatkan nilai. Masa iya kita tidak beli buku, kita dapat nilai error? Bukan cuma kan tadi kita sudah bahas kekerasan fisiknya nih. Ya. Sekarang kita pindah ke kekerasan akademik. Oke. Sudahin lagi. Ya? Tapi aman ya? Oh, ya, aman. Selama kita masih dilindungi Allah SWT. Masya Allah. Kita pindah ke kekerasan akademiknya, Mar. Oke. Kampus kan di kampus kan juga dinyatakan bahwa selain kebebasan akademik, ya, ada juga anti kekerasan akademik ya. Jadi kita juga mengharapkan bahwa kampus itu menjamin semua hak termasuk demokrasi ya. Oke. Kebebasan berpendapat misalnya. Orang kan menyebut kampus itu miniatur negara. Oke. Ia memproduksi dan menunggu demokrasi harusnya. Betul. Nah, kalau kita bicara kekerasan akademik berarti ada hubungannya dengan persoalan proses belajar mengajar. Nah, misalnya kalau Anda dipersulit oleh dosen misalnya, atau Anda disuruh beli buku untuk dapat nilai A misalnya, kan itu kan kurang lebih banyak ya, bukan cuma di UNM misalnya ya. Hampir semua kampus yang justru menjadikan kampus sebagai alat untuk menghasilkan materi sebagai alat cari cuan untuk memperoleh komoditas ya. Nah ini Umar, kita masuk dulu di kekerasan akademik yang pertama nih misalnya ya. Banyak orang yang mengeluh bahwa kenapa sih kita sulit memperoleh hak kita untuk memperoleh dosen yang punya kualitas mengajar yang baik. Kenapa kita selalu dituntut untuk menjadi mahasiswa yang baik? Nah, justru dosennya yang tidak memberikan hak mahasiswa. Itu bagaimana, Umar? Jadi saya di kampus itu 11 semester, hampir masuk 12 semester baru usai. Yang pertama yang mau saya sampaikan, saya cuma satu kali beli buku. Satu kali beli buku. Padahal hampir semua dosen itu mewajibkan kita untuk beli buku. Jadi saya satu kali beli buku karena saya tahu oknum, kita sebut oknum ya supaya aman. Oknum dosen yang jualan buku di kampus itu tidak dibenarkan secara aturan. Kecuali ya, jadi ada pengecualian. Kecuali dosennya adalah penulis buku itu dan dia yang menjualnya. Tapi kalau misalnya buku itu bisa diperoleh di toko-toko buku, ya kita dibebaskan untuk membeli di luar. Berarti tidak wajib dibeli bukunya. Tidak wajib beli bukunya. Kalau dosen yang menjual itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus beli buku? Dan kenapa beli buku itu selalu jadi persyaratan untuk kita mendapatkan nilai? Kalau tidak beli buku tidak dapat nilai, padahal kita bisa pinjam buku. Ya kan? Maksudnya buku yang dijual tahun ini boleh jadi itu tidak berbeda dengan buku yang dijual tahun lalu. Termasuk pinjam ke senior ya? Ya boleh, pinjam ke senior, pinjam ke teman, atau bahkan pinjam di perpustakaan. Why not? Kenapa dosen harus mengharuskan buku itu dibeli supaya kita bisa dapat nilai bagus? Ini kan tidak logik. Bahkan anak kecil pun, anak SD, anak SMP pun pasti berpikir, loh kalau kakak saya punya buku yang sama, kenapa saya harus beli buku sama buku baru kan? Tapi
banyak mahasiswa kok yang menurut itu. Ya, kenapa dia menuruti itu? Karena mereka tidak terlepas dari kultur sistem belajar seperti pada saat mereka duduk di SMA. Apapun yang diucapkan guru itu mesti diikuti. Padahal kan kampus tidak seperti itu. Buktinya, kalau kalian alfa 3 kali, kalian kan tidak pernah dicari sama dosen. Mahasiswa kan tidak dicari sama dosen. Berarti bahwa mahasiswa ini takut sekali dong kalau nilainya. Ya. Dari banyaknya mahasiswa yang saya temani ngobrol kan, ya mereka memang menyebut, ya saya khawatir dapat nilai yang buruk gitu kan. Jadi kalau saya tidak beli buku, kami dikasih error. Bayangkan kita kuliah itu 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itulah yang diakumulasi untuk kita dapatkan nilai. Masa iya kita tidak beli buku kita dapat nilai error? Bukan cuma tidak logik, Pak. Ini kebijakan yang tidak jelas. Ya kita bisa menyebutnya ini kau datang ngajar untuk apa sih? Mau transfer ilmu, value, atau mau datang berdagang? Ya kan? Jadi, tapi beberapa waktu terakhir, beberapa pimpinan fakultas itu menyebut kalau ada dosen yang jalan buku difoto, ya, dilaporkan supaya itu jadi bukti untuk kami untuk evaluasi oknum dosen yang melakukan hal seperti. Tapi pada dasarnya, ya buku itu dia memang mencerdaskan untuk kita kan, tapi diwajibkan untuk membeli buku itu hal yang tidak tepat, bahkan salah. Jadi untuk mahasiswa baru yang diwajibkan beli buku, cobalah cari buku-buku seniormu kan, atau bukunya temanmu yang bisa kau pakai, itulah yang kalian pakai. Jadi kalau misalnya itu terus diberlakukan, dalam artian sembunyi-sembunyi oleh dosennya itu, memperdagangkan bukunya. Jadi kalau mahasiswa baru punya logika yang lurus, lebih baik dia tidak masuk kuliah. Oh, enggak gitu juga. Ya kan nilainya kan dijamin sama beli buku. Bagaimana itu? Iya, betul juga. Kalau orientasinya orang kan enggak perlu absen tuh. Kalau orientasinya pragmatis kan beli buku sudah ada nilai kan. Tapi kan logika yang lain tidak begitu. Kan sisa ditanya dosennya, Bu. Karena kan nilainya dijamin sama buku. Jadi kalau saya berpikir, Bu, lebih biasa saya enggak masuk kampus, saya beli buku. ya kalau kita pikir kan seperti itu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Tapi kira-kira dosennya kalau ditanya begitu mau tidak dosennya? Iya, sepertinya tidak mau. Karena kan ya kita juga enggak tahu apa dia mau atau tidak ya. Tapi kan ada namanya penilaian absensi, ya absensi pertemuan. Alfa lebih dari 3 kali sudah pasti error. Oke, kita stop untuk beli bukunya ya. Oke. Nah, ini lagi yang menurut saya ini termasuk juga kekerasan akademik ya. Dosennya selalu suruh tepat waktu nih. Ya. Atau paling tidak tiba-tiba mengubah jadwal. Itu masuk kira-kira kekerasan akademik menurut? Ya jelas itu kekerasan akademik lah. Kenapa? Karena yang punya kesibukan bukan cuma dosen. Oke. Mahasiswa juga punya kesibukan. Biasa tiba-tiba kan itu biasanya prodi kan sudah keluarkan jadwal. Senin jam sekian. Tiba-tiba berubah hari Ahad. Bahkan ada hari Ahad ya. Bahkan ada yang malam. Ada yang malam. Itu bagaimana itu? Jelas itu kekerasan akademik. Karena kalau kita bicara hak, kita semua kan punya persamaan hak. Kewajiban pun kita semua punya persamaan kewajiban. Kewajiban kita kan yang penting kita sudah bayar UKT selesai. Bayar uang kuliah selesai. Itu kewajiban kita. Hak yang harus kita peroleh itu ya belajar tepat waktu, kuliah tepat waktu. Nah, biasanya kan ada oknum dosen yang berapologi, saya punya kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Terus mengajarkan kewajiban. Kenapa itu bisa ditinggalkan? Dan itu hak mahasiswa yang sudah bayar. Dan itu hak mahasiswa karena mereka sudah bayar, tapi itu tidak diperoleh. Jadi itu kekerasan akademik. Ya kalau saya sih mending kalau misalnya kuliahnya siang terus dijadwalkan jadi malam plus itu hanya online, ya mending tidak usah kuliah. Tidak usah kuliah. Tidak usah kuliah karena kan kita juga punya kesibukan yang terjadwal. Jadi kita ke Makassar bukan cuma kuliah, kita juga berproses di tempat-tempat. Berarti bisa dibilang dong bahwa kalau begitu tingkah laku dosen, berarti ya bisa dibilang bahwa ruang ilmiah di kampus itu memang selain tidak demokrasi juga tidak ada kesetaraan di dalam ya. Iya, betul. Karena dosen yang mau diikuti maunya, urusan privasinya kemudian dibenturkan dengan kewajibannya. Itu masalah. Ini terakhir ini Umar. Karena kita singkat saja kan, tapi poin-poinnya dapat nanti untuk mahasiswa baru ya, dia tonton video ini. Boleh. Nah, ini biasa ada dosen oknum dosen yang hanya memberikan tugas
tapi tidak masuk ngajar. Ya itu apa bedanya dengan guru SMA, SMP, SD kan? Jadi bab misalnya nih pertemuan pertama ya, kontrak belajar, oke. Pertemuan kedua, di satu buku itu kita bagi kelompok, 14 kelompok, satu kelompok setiap hari presentasi. Itu bagaimana itu menurutmu itu? Saya pernah frustasi gara-gara begitu. Masalahnya, Anda mungkin diskusinya bagus, menarik ya. Ya, oke saja. Kita betah di kampus, kita betah masuk kelas. Toh, ini diskusinya sudah pemaparan makalah, tanya jawab udah pulang. Belum lagi referensinya dari blogspot.com. Nah, itu bagaimana menurut itu? Jadi sebenarnya kita selalu berkeinginan untuk mendapatkan diskusi yang berkualitas. Tapi pembiaran diskusi sendiri-sendiri oleh mahasiswa itu tidak menunjukkan kualitas sama sekali. Karena kan mestinya kalaupun kita harus berdiskusi itu mesti didampingi sama dosen pengampu, supaya kalau misalnya ada kekeliruan dalam diskusi itu bisa diluruskan langsung. Belakang saya sendiri pernah mengalami, yaitu kita diskusi dan direkam di pojok kelas sebagai bukti kalau kita betul-betul diskusi. Tapi diskusi jalan, tapi diskusi itu saja, namanya istilahnya kan diskusi kusir, tidak ada ujungnya. Kenapa tidak ada ujungnya? Karena dalam kelas itu tidak ada ahli, jadi kita saja yang besar-besaran suara kan, siapa yang paling besar suaranya dia lah pemenangnya, siapa yang paling kuat menggertak dia lah pemenangnya. Jadi ini juga kultur yang tidak bagus. Mesti transformasi. Ini kan tadi kita sudah banyak nih bahas mabanya ya. Kita terakhir ini kita bahas ini sudah terakhir yang keberapa kali? Yang terakhir kalinya. Ini untuk mahasiswa lama ya. Ini kan terkadang ya. Tapi jangan dah lihat saya. Ini terkadang dan sepertinya banyak yang terjadi sekarang. Masih mahasiswa lama. Dia terkendala karena persoalan dia sulit menemui dosennya. Terutama dalam kasus yang untuk menyelesaikan studinya, Umar ya. Nah, karena kalau kita mau bicara tentang kewajiban dan hak di kampus, mahasiswa kan punya hak ya. Untuk memperoleh pelayanan karena sudah membayar ya. Kewajibannya sudah membayar, sudah terpenuhi. Dan kemudian dosennya harus memberikan pelayanan prima. Karena kan kewajibannya. Jadi hak sudah terpenuhi, otomatis kewajiban harus dijalankan. Banyak orang yang justru sulit menemukan atau sulit menemui atau memperoleh layanan dari dosen atau pembimbing dan sebagainya. Itu bagaimana itu, Mar? Justru kita yang butuh, kita yang sudah bayar dia, tapi justru kita ini dicuekin, bahkan ada ditinggali, bahkan ada di PHP ya. Itu bagaimana itu, Mar? Ya sebenarnya apa ya? Ini persoalan paradigma sih. Ini pun pendapat pribadi. Banyak dari kita yang mahasiswa menganggap kitalah yang butuh. Jadi seolah-olah karena kita yang butuh, kitalah yang harus mengikuti jadwal kesibukan pendamping akademik misalnya. Tapi untungnya saya tidak mengalami itu. Jadi proses penyelesaian saya tidak alami itu karena memang mesti. Berarti dosennya yang mengemis ke kau, bukan? Oh, enggak juga, enggak begitu juga. Jadi pembimbing saya itu ya saya rasa beliau betul-betul paham. Bersahabat berarti dengan mahasiswa. Maksudnya untuk pelayanan akademik seperti misalnya pembimbing akademik kan, ya memang betul-betul yang pertama tugas-tugas yang masuk itu diperiksa dengan teliti. Saya menyadari itu karena saya sampai melakukan beberapa kali revisi. Terus yang kedua untuk ditemui itu tidak susah-susah amat. Jadi pembimbing akademik saya itu tugas-tugas yang saya masukkan itu diperiksa dengan teliti. Buktinya saya sampai revisi beberapa kali, banyak kali. Terus ditemui juga tidak susah. Pun kalau misalnya beliau ada jadwal tertentu dan tidak sempat temui mahasiswa dampingannya, itu disuruh titip saja. Jadi silakan titip di situ, nanti saya ambil dan saya periksa. Jadi ya saya merasa beruntung karena punya kualitas pembimbing seperti itu. Jadi kalau saya ya, pesan saya, pun kalau misalnya dosen itu punya kesibukan, apalagi kesibukan pribadi, sempatkan untuk menemui ya mahasiswanya dong. Maksud saya begitu, karena mau tidak mau membimbing itu kewajiban kan. Jadi kalau misalnya kita pikirnya persoalan barter, kita pikirnya persoalan apakah masing-masing sudah memenuhi kewajiban, kan masing-masing sudah memenuhi kewajiban. Hak itu juga harus masing-masing jalan. Jadi menurut saya ngapain coba masuk dipersulit, apalagi kalau misalnya hanya sebatas dendam pribadi kan. Ini
tidak patut lah, sangat tidak layak terjadi di dalam kampus yang kita sebut sebagai ruang-ruang ilmiah. Oke. Jadi pesannya adalah tadi mahasiswa lama sudah dibahas, mahasiswa baru juga. Jadi silakanlah. Paling tidak di sini sebenarnya perannya adalah logika rasionalnya ya. Misalnya kalau tadi budaya kekerasan, kemudian kekerasan akademik, saya kira sebagai senior juga, misalnya masih sebagai mahasiswa lama, sebagai dosen ya haruslah bahwa yang dikedepankan adalah bagaimana juga memperlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan, misalnya itu. Paling tidak itulah yang kita mau sampaikan ke teman-teman ya. Nah, mungkin demikian ya untuk pertemuan kita di segmen cerita rumor ini ya. Mungkin di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas lagi rumor-rumor yang lain. Rumor-rumor yang lain yang kira-kira penting dan urgent untuk diketahui orang. Tapi ada bumbu faktanya. Ya. Jadi teman-teman yang mau mengirim tulisan bisa juga di Makassar Bicara ID, kita akan muat, dan insya Allah nanti di segmen berikutnya dan pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa, tetap di Makassar Bicara, podcast Makassar Bicara. Bicara apa adanya.